2023. Jadi, aku akan share tentang aplikasi yang satu ini, Pegadaian Digital. Ya, Pegadaian Digital itu dikaitkan dengan investasi dalam bentuk emas. Ada tabungan emas, ada cicil emas. Tapi kalau untuk emak-emak, biasanya mau gade apa ya? Begitu. Tetapi karena untuk resesi, maka harus ada dana darurat, maka pada edisi kali ini adalah menabung emas. Apa itu menabung emas? Tabungan emas itu adalah tabungan yang bisa tahan dengan inflasi. Nah, untuk mengenal tabungan emas, maka sahabat harus memahami cara buka rekening tabungan emas. Ya, kenalan dulu dong. Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Jadi, uang yang ditabung akan langsung terkonversi menjadi berapa gram emas yang hendak sobat bayar. Dengan tabungan emas, dapat memiliki emas mulai murah banget, cuma 50.000 melalui aplikasi Pegadaian Digital dan dititipkan di Pegadaian. Jadi, wujud fisiknya ada, tapi disimpan di Pegadaian. Bagaimana jika tabungan emas itu sudah mencapai 1 gram lebih? Ya, bisa aja dicetak saja menjadi wujud fisik. Dan sisanya akan diwujudkan dalam tabungan emas itu. Baik. Nah, cara membuka rekening tabungan emas sebetulnya hampir semuanya sama saja ya. Sahabat harus menyediakan identitas diri yaitu KTP khusus WNI dan paspor khusus WNA. Dan pastikan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi adalah nomor yang aktif. Pilih buka tabungan emas, kemudian klik buka tabungan emas, lalu input identitas diri, foto diri, dan usahakan tidak blur serta tidak tertutup pantulan cahaya. Kemudian pengisian data diri sebenar-benarnya sesuai identitas diri. Setelah itu, centang checkbox dan klik selanjutnya. Pilih cabang Pegadaian terdekat dan sahabat bisa mengambil buku tabungan emas dengan milih penanda lokasi warna hijau yang ada pada gambar peta. Nah, tipsnya adalah pilih lokasi cabang yang dekat dengan domisili saat ini untuk mempermudah pengambilan tabungan emas maupun jika hendak cetak emas. Ketik nama daerah domisili di kolom pencarian lalu pilih cabang terdekat. Oke, tentu ada yang bertanya, gimana sih? Apa hebatnya punya emas? Apakah investasi emas itu cukup menggiurkan gitu? Aku pilih kripto aja deh. Baik. Di Sahabat Pegadaian ada inspirasi finansial. Investasi emas versus kripto. Mana sih yang lebih menguntungkan? Ini bisa sahabat baca. Jadi, secara finance analyst dan para ahli keuangan, di dunia telah meramal akan ada resesi akibat yang berlanjut dari pandemi 2 tahun lalu. Faktanya malah lebih cepat terjadi dari dugaan. Nah, untuk berjaga-jaga, maka emas menjadi hal yang menjanjikan sejak berabad-abad yang lalu. Tapi ada saingannya nih, cryptocurrency. Nah, apa saja keunggulan emas dan Bitcoin? Ya, yang pertama, transparansi, keamanan, dan legalitas. Emas memiliki sistem yang mapan untuk memantau perdagangan, penimbangan, dan pelacakan yang murni. Jadi sangat sulit untuk menghindarkan emas palsu, atau paling tidak untuk mengkorupsi logamnya juga sulit. Sementara Bitcoin juga sama sulitnya untuk dikorupsi. Sistem yang terenkripsi, desentral, dan algoritmanya yang rumit. Nah, kemudian yang kedua, keduanya memiliki kelangkaan yang sama. Emas dan Bitcoin adalah sama-sama sumber daya yang langka. Kemudian, nilai dasarnya. Kekuatan emas sebagai alat lindung nilai yang kebal terhadap inflasi sudah menjadi rahasia umum. Dan emas juga digunakan pada banyak sektor, mulai dari industri, perhiasan, hingga penerapan khusus di bidang kedokteran gigi, elektronik, dan banyak lagi. Bagaimana dengan Bitcoin? Selain mengantarkan fokus baru pada teknologi berbasis blockchain,
Bitcoin sendiri memiliki nilai dasar yang sama hebatnya dengan emas. Dengan Bitcoin, masyarakat dapat melakukan transaksi ke seluruh dunia dengan sangat cepat dan hampir tidak ada biaya. Lalu kelemahan emas apa? Kelemahan emas ini tentu di likuiditas. Investasi emas bisa saja menjadi masalah di kemudian hari. Misalnya, jika kita memiliki emas fisik, kita perlu memindahkan serta menyimpan emas tersebut dan biaya transaksinya cukup tinggi daripada untuk aset yang diperdagangkan secara elektronik. Yang kedua, konfiskasi atau penyitaan. Pembelian emas batangan pasti akan tercatat oleh lembaga keuangan pemerintah. Ini artinya, pemerintah dapat mengetahui berapa banyak kekayaan emas yang kita miliki. Jadi, bisa saja pemerintah menyita aset kita jika terjadi tindakan wan prestasi. Lalu kelemahan Bitcoin ada juga kan? Yang pertama, rentan pada volatilitas harga tinggi. Pasar cryptocurrency menyediakan begitu banyak peluang untuk mengalihkan nilai mulai dari 100 kali hingga pada kasus yang langka terjadi. Bitcoin pernah mencatat kenaikan sebanyak 1000 kali. Bisa jadi kaya raya dalam sekejap, tapi bisa juga kehilangan uang dalam sekejap. 2. Kripto tidak memiliki sejarah yang panjang. Cryptocurrency tidak memiliki reputasi dan sejarah yang panjang. Yang menjadi pertanyaan adalah, akankah Bitcoin mampu bertahan dalam kurun waktu yang panjang? Kemudian, mudah hilang. Kelemahan Bitcoin yang berikutnya adalah mengandalkan teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Bisa dibayangkan, jika lupa password bank aja lupa, apalagi password Bitcoin pada akun kripto kita nih, atau hadis tiba-tiba rusak atau terkena virus. Ingat saat kena BitLocker key, waduh, pusing sampai memformat. Maka potensi kehilangan uang sangat besar. Nah,